Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarina, pagi hari ini. Alhamdulillah baik Ibu, sehat, semangat. Berharap juga sudah demikian Ibu. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah ya. Mohon kami dibantu Ibu karena berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah, karena sudah berjalan hampir 1 semester ini. Untuk pembelajaran berdiferensiasi teman-teman guru itu baru bisa melaksanakan baru sekitar 30% itu. Dan itu pun tidak semuanya sudah mantap mulai dari konten, proses maupun produk. Mohon dibantu itu berkaitan dengan yang disampaikan tadi. Baik Pak, dengan senang hati Terima kasih saya Bu. membantu. Mari kita coba perbincangkan permasalahan tersebut. Yang pertama berarti kita tentukan tujuan percakapan kita hari ini ya Pak ya. Ya Ibu. Berarti tujuan kita apa Pak? Ya, sebenarnya kita ingin ada kemajuan dalam hal pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu untuk guru kita yang mungkin selama ini baru 30%, harapan kita ke depan lebih dari itu, bahkan mungkin ya di tahun ini bisa 75% itu. Mohon nanti ya motivasinya gitu ya. Berarti mengalami kendala. Iya, betul Ibu. Iya. Kendala utamanya apa Pak? Iya. Berdasarkan pengamatan dari saya pribadi melalui beberapa pengamatan baik dari supervisi bahwa kendala utama kami yang pertama itu guru belum punya keberanian untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi karena mereka sudah terbiasa nyaman dengan metode pembelajaran lama yang bertumbuh kepada guru itu sendiri. Yang kedua juga kita tahu itu bahwa dasar diferensiasi itu kan harus menguasai kata asesmen diagnostik. Ternyata juga kemampuan guru-guru kami dalam asesmen diagnostik masih perlu dikuatkan lagi. Dan yang ketiga dalam penyusunan modul ajar itu kendala utama kita adalah guru perlu penguatan lagi di masalah pengembangan konten karena mereka menyadari ternyata juga bahan ajar, buku ajar dan lain sebagainya di sekolah kita juga belum sepenuhnya bisa dilengkapi itu. Berarti apabila itu kita simpulkan dari urutan permasalahan itu, apa yang menjadi akar masalahnya Pak? Akar permasalahannya yang pertama ya itu tadi kembali ke masalah tadi Bu ya, semangat dan motivasi guru utamanya di situ Ibu ya. Mereka sudah nyaman dengan kebiasaan. Iya betul sudah puluhan tahun bahkan pembelajaran yang bertumpu pada guru sekarang bertumpu pada anak ternyata tidak mudah untuk berubah dalam jangka pendek Ibu. Perlu proses dan kesabaran kita, saya sebagai kepala sekolah betul harus ya komitmen betul lah untuk memberikan semangat pada guru-guru kami bahwa memang pembelajaran berdiferensiasi adalah kewajiban guru dalam kurikulum merdeka, apalagi masuk ke Dangkos tentunya sebagai pelaksana sekolah penggerak. Iya. Gitu. Kalau saya cermati dan saya ikuti yang disampaikan Bapak, sepertinya Bapak sangat menguasai permasalahan yang terjadi di sini. Ya. Insya Allah Bu. Ya, saya berharap Bapak akan mudah menentukan bagaimana rencana aksi ke depan karena sudah ditemukan akar masalah yang terjadi di sini. Saja nanti rencana aksi. Iya, berdasarkan data yang kami miliki, permasalahan utama kita adalah masalah yang tadi keberanian dan mungkin motivasi. Maka langkah pertama yang kami lakukan tentu adalah memotivasi mereka dalam setiap momen, mungkin pas koordinasi, mungkin pas briefing, mungkin secara pribadi kita ketemu di mungkin pas supervisi juga, itu kita sampaikan bahwa untuk kurikulum merdeka pembelajaran berdiferensiasi adalah mutlak harus dilakukan meskipun dengan cara bertahap itu. Setelah itu nanti kita perlu juga pendampingan satu waktu itu mungkin kita juga akan melakukan pendampingan, pelatihan juga
supaya guru nanti punya kompetensi lebih, tentu dengan kompetensi yang baik mereka punya keberanian untuk melangkah, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Ibu. Iya. Bapak tadi menyebutkan tentang pendampingnya. Iya. Berarti untuk mengantisipasi hal ini tidak cukup hanya motivasi ya Iya, Pak? betul Ibu. Iya. Jadi perlu dimotivasi, Iya. lalu perlu didampingi. Iya. Kemudian kegiatan pendampingan seperti apa yang diharapkan Pak? Nanti dalam satu forum itu mungkin sekolah akan melakukan berkaitan pendampingan, mungkin pelatihan juga. Nah, pas pelatihan monggo nanti Bapak Ibu yang sebagai pengawas punya pengalaman lebih, mau nanti guru didampingi dan menguatkan lagi masalah motivasinya. Mungkin pembelajaran juga sempat untuk mungkin juga didampingi, mungkin dievaluasi juga bahasa pembelajaran suatu saat kalau Ibu sempat monggo mangke juga dampingi kami untuk seperti itu Ibu. Jadi nanti kelihatan betul monggo mangke permasalahan di mana, nah kita rumuskan bareng untuk mencari solusi. Kenapa mereka tidak punya keberanian seperti itu Ibu. Tadi Bapak menceritakan tentang motivasi, guru yang terbiasa dengan pembelajaran secara konvensional. Iya, betul itu. Tapi ada lagi tadi disebutkan karena mereka belum begitu menguasai tentang asesmen awal, kemudian juga tentang proses kalau meliputi diferensiasi kan ada tiga strateginya yang Bapak sampaikan tadi, ada konten, ada proses, ada produk. Itu kalau ketiga-tiganya mereka masih sulit lah. Ini berarti kan akar masalahnya banyak Pak, hanya satu. Tapi baru disebutkan satu, memberi motivasi dan pendampingan. Kemudian untuk yang kedua tadi seperti apa rencana Bapak? Ke depan seolah nanti dengan menyelaraskan juga masalah penganggaran berdasarkan juga mungkin berkaitan rapat mutu, penyusunan pendapat berbasis data, coba kita evaluasi nanti untuk mengadakan pelatihan dari workshop itu pasti, dan alhamdulillah sebenarnya kemarin juga sudah banyak kita lakukan, tapi kembali mereka belum berani karena mungkin workshopnya tentang apa Pak? Tentang pembelajaran referensi, khususnya penulisan penyusunan modul aja. Kemudian juga pemahaman awal kata dengan asesmennya. Betul itu. Ya, jadi nanti dari katakan misalnya 3 ya, ada motivasi, ada penguasaan tentang pelaksanaan asesmen, ada penyusunan modul aja, tentunya ada modul yang berdiferensiasi. Nah itu berarti kan ada 3 Pak rencana aksi. Betul itu. Ini Bapak bisa menceritakan bagaimana gambaran Bapak nanti melaksanakan kegiatan ini, apa dilaksanakan bersama-sama atau seperti apa, atau bergantian nanti seperti apa? Iya. Untuk rencana insya Allah nanti kita berjalan kemarin itu berkaitan itu nanti mungkin satu semester yang kedua coba kita schedule, kita atur ulang. Tapi kita skala prioritas yang paling dibutuhkan di saat itu adalah mereka motivasi pasti kami lakukan, tapi yang utama nanti justru yang di asesmen diagnostiknya secara prioritas kita itu, dan itu tidak misalkan bersama-sama karena dulu juga terkendala masalah kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. Di skala prioritas kita tentu yang pertama adalah motivasi, mengikuti satu momen kita didamping juga motivasi. Jika masalah pelatihan, insya Allah nanti kalau yang asesmen diagnostik kami dari komite pembelajaran insya Allah sudah siap untuk mensupport mereka. Dan yang modul nanti memadai juga kalau itu berkenan juga mendampingi sekaligus juga memfasilitasikan untuk kegiatan yang sekali lagi kami susun, kami rancang berdasarkan prioritas yang paling dibutuhkan guru. Boleh saya tahu Pak sejauh apa asesmen awal itu dilakukan oleh guru secara umum? Untuk yang sebagian besar guru sebenarnya sudah asesmennya, jadi terutama yang non kognitif itu sudah bersama dengan guru mereka sudah punya data. Tapi untuk mengelompokkan langkah mereka berdasarkan profil belajar itu kembali mereka masih ragu pada saat dilengkapi dengan konten yang maksud dalam proses pembelajaran. Ini ketemu lagi masalahnya. Berarti bagaimana mereka membuat ini ya, memetakan. Betul, memetakan. Cara memetakan pemetaan awal sebelum melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah ini gimana Pak cara mengantisipasi supaya guru dapat melakukan pemetaan awal?
pemerintahan sebenarnya secara bagian besar sudah dengan model yang dikelkom yang disebut oleh guru BK. Memang kita mengadakan guru BK untuk mencari asesmen awal berkaitan dengan profil belajar siswa. Sebagian besar guru yang aktif sudah mengambil data dari itu, sudah memetakan anak-anak berdasarkan profil belajar siswa tadi. Tapi kembali waktu mereka melakukan pembelajaran kan menyusun bahan ajar melalui modul. Kalau menyiapkan konten sesuai dengan profil tadi, guru harus menelitikan itu betul-betul perlu. Dan sekolah juga menyiapkan bahan ajar sesuai dengan program dari guru. Nah, ini mungkin sekarang baru proses penyelarasan. Tapi dengan cara sederhana beberapa guru sudah mulai melakukan yang 20% tadi dengan menyusun konten yang sementara ada di sekolah dulu. Baik Pak, kalau kita cermati ini semakin mengerucut ya, nanti Bapak bisa memberikan gambaran-gambaran seperti apa guru ini nanti dibimbing, didampingi supaya bisa melakukan pemetaan berdasarkan kesiapan belajarnya, profil belajar. Ya ini seperti apa langkah yang real Pak? Iya, soal nanti kita coba menginventarisasi itu guru-guru memang sekali lagi dari faktor usia juga beberapa sudah siap sebenarnya untuk melaksanakan itu. Coba nanti jalan ini juga semester 1 sudah mau habis dan rencana berbasis kesiapan guru sudah kita siapkan seperti nanti di semester 2 sebagian besar guru sudah bisa program referensi berdasarkan asesmen awal tadi. Program sudah diuntung sama dirancang sama kurikulum, soalnya nanti semester 2 presentasi akan semakin besar karena mereka sudah menyiapkan nanti mungkin pas hari-hari mereka longgar betul-betul menyiapkan untuk persiapan di semester yang kedua seperti itu. Kalau boleh saya mengingatkan berarti ada 3 hal pokok yang akan dilaksanakan. Yang pertama, bagaimana memotivasi guru, kemudian mendampingi guru dalam melaksanakan asesmen awal sampai pada pemetaan kebutuhan siswa sebelum melaksanakan pembelajaran. Itu ya, termasuk bagaimana kesiapan belajarnya, profil belajar begitu ya. Kemudian begini Pak, pertanyaan saya. Bagaimana nanti tanggung jawab Bapak supaya hal ini betul-betul bisa dilaksanakan? Ya, komitmen saya tentu melalui supervisi. Supervisi, ya kemudian juga evaluasi, monep terutama, jadi monitoring, evaluasi dan supervisi. Mengenai tanggung jawab saya akan melihat progres dari yang sudah kita rencanakan pada semester 1, semoga nanti progres dengan monep dan supervisi nanti yang 30% tadi harapan saya minimal 50%. Saya belum berandai jadi 70-80% karena progresnya luar biasa tidak mudah. Iya, termasuk untuk kesiapan kali masalah konten yang dibutuhkan itu ternyata juga belum siap di sekolah. Ya, kemudian begini Pak, Bapak ini akan lebih sukses kalau dibantu oleh siapa? Iya, yang tentu saya tidak bisa bekerja sendiri Bu. Pengawas sekolah pasti kami sangat membutuhkan untuk pendampingan. Termasuk juga pemanfaatan dari teman-teman komite pembelajaran, juga dari guru penggerak kita Pak Jumadi juga support luar biasa untuk memberikan kita secara sinergi nanti mendorong teman-teman biar pembelajaran berdiferensi yang merupakan roh kurikulum merdeka betul-betul bisa dilaksanakan di sekolah ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik proses pembelajaran kepada anak-anak kita. Karena ini kan sebuah perencanaan betul, Ibu. Bayangkan nanti saya seperti apa supaya kegiatan ini sukses. Siapa saja yang akan terlibat. Makanya kelemahan tadi yang dari pengawas sekolah, kemudian juga anggota komite pembelajaran pasti, kemudian juga lembaga tadi guru penggerak yang punya kompetensi berkaitan yang permasalahan yang ada di sekolah ini dan pernah kita coba, tapi bukan coaching, tapi dengan model apa istilahnya apa yang kemarin ya di dalam satu forum memberikan contoh pembelajaran gitu. Ternyata sudah sedikit banyak ada videonya juga yang kita berikan motivasi bagi guru-guru kita untuk belajar dari guru yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi memang kendala kita kalau mapanya beda itu kadang-kadang untuk menyusun kontennya itu juga kadang-kadang tidak semudah. Kemudian ini juga hal yang penting. Apakah Bapak juga sudah memikirkan kendala yang akan terjadi pada saat melakukan perencanaan seperti ini? Kendala kita kembali ke tadi Bu. Iya, masalah mindset guru yang masih berpikir pembelajaran konvensional itu sekali lagi untuk usia guru yang sudah
apa misalnya kalau sudah usia-usia mendekati pensiun itu betul-betul perlu perjuangan. Kendala kita di situ. Kalau masalah komitmen dan kita sebagai komite pembelajaran mendampingi, memberikan pelatihan mereka, selalu kita siap gitu. Kendala kita sebenarnya adalah justru pada komitmen guru itu sendiri. Kadang-kadang tidak mudah untuk mereka untuk kita ajak lari itu, apalagi berjalan saja kadang-kadang masih harus kita dorong gitu Ibu. Satu lagi pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana perencanaan dan gambaran sebuah tindakan-tindakan yang bagus yang akan menjadikan apa yang di program Bapak ini bisa berjalan dengan lancar. Apa yang akan dipersiapkan? Tentu yang pertama adalah program itu. Program tentu yang kami sampaikan tadi berkaitan dengan masalah pendampingan dan pelatihan. Kemudian setelah program itu adalah masalah penganggaran. Karena nanti tentu adalah melalui proses workshop dan IHT dan sebagainya. Yang tidak kalah utamanya adalah tentu melengkapi berkaitan lembaga tadi masalah sarana pembelajaran yang ternyata pada saat guru menyusun konten itu ada beberapa yang mungkin media, mungkin alat bahan, kemudian juga yang lainnya itu belum ada di sekolah. Maka program kita tentu adalah melengkapi, mungkin juga buku, bahan ajar, kemudian juga alat dan media pembelajaran yang dibutuhkan guru-guru kita. Itu Menjadi luar biasa. Terima kasih sekali percakapan hari ini. Lancar, alurnya juga bagus, dan saya pahami Bapak memang menguasai sekali masalah yang terjadi, bahkan sudah menyiapkan rencana-rencana siapa yang terlibat dan waktu yang akan dipakai untuk pelaksanaan ini. Ya, saya berharap semoga nanti semua bisa berjalan lancar dan Bapak bersama teman-teman di sini bisa mengatasi permasalahan yang timbul, kemudian program guru penggerak di SMP Negeri Mojokerto bisa berjalan sesuai harapan. Terima kasih Bu, sekali lagi terima kasih atas pendampingan dan motivasinya. Semoga nanti minta doa panjenengan supaya yang kami programkan, kami rencanakan berjalan lancar, dan komitmen kita sekali lagi ada progres positif untuk guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sekali lagi mohon doa restunya dan dukungannya. Iya, tentu Pak ya. Saya akhiri dan silakan Bapak nanti melanjutkan tugas berikutnya. Saya juga akan melakukan tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuning. Sehat selalu. Amin.